Sudah berapa orang? Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih buat Bapak Pendeta Romi yang telah menyediakan waktunya untuk membawa renungan pada malam hari ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan petugas ibadah yang telah meluangkan waktunya untuk dapat melayani bersama di Temu Sapa Pemuda 7 Agustus 2020 dan rekan-rekan pemuda yang telah bergabung di Zoom. Baik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Dipersilakan untuk Kak Windah liturgus. Halo teman-teman Gerakan Pemuda, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Wih, semangat sekali. Terima kasih teman-teman udah mau join ibadah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Romi Belvesi yang berlaku sebagai pendeta jemaat di GPIB Marga Mulia Jogja. Kemudian teman-teman ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, teman-teman mohon berpakaian yang sopan. Yang kedua, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Yang ketiga, teman-teman tolong mempersiapkan Alkitabnya, terus alat tulis, peralatan penunjang ibadah, HP, laptop, dan tentunya kuota teman-teman yang memadai ya. Kemudian yang keempat, saat instrumen, tolong teman-teman untuk mute mikrofon pada device masing-masing. Yang kelima, teman-teman dimohon untuk bersikap selayaknya orang bersekutu dalam ibadah. Selamat beribadah, teman-teman. Teman-teman dipersilakan saat teduh sejenak. Baik, selanjutnya, marilah kita bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Bab 15, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala
rekan pemuda, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa atas segala berkat-Mu. Kami boleh berkumpul di sini walaupun dalam keadaan daring. Kami dapat menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan pertemuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus juga yang mengetahui hati kami, sehingga ibadah kami juga berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekan demi pekan juga Engkau telah memberkati kami, hari lepas hari juga. Berkati juga ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah kami dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Selanjutnya, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Romi untuk mengambil kegiatan ibadah. Ya, baik. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab untuk kita semua malam hari ini. Saya mengajak kita mempersiapkan ada dua bagian dari kitab Hakim-Hakim. Yang pertama, Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 14. Itu yang pertama, silakan dipersiapkan. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 14. Lalu yang kedua, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat 16. Kalau rekan-rekan sudah menemukannya, mari sebelum kita membaca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 14 dan Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan di malam hari ini, sekalipun dalam suasana yang masih dari jauh, tapi kami dekat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu mengeratkan dan mempersatukan kami. Kami mohon saat ini Roh-Mu yang kudus juga memberikan hikmat, inspirasi bagi kami semua, tapi juga kesanggupan dan sukacita untuk bukan hanya menjadi pembaca firman Tuhan, setia merenungkan sabda-Mu ya Allah, tapi juga
memiliki ketekunan dan keseriusan untuk mewujudkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Maka bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan sapaan firman. Amin. Mari kita memperhatikan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mengajak perempuan untuk teman-teman, salah seorang perempuan membacanya, ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 14. Boleh Iva, boleh baca ya Iva. Lalu yang Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Satu orang lagi yang membacanya. Saya lihat di sini. Yoga. Boleh ya, Yoga baca ya. Yoga baca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Iva membaca Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 14. Mari kita memperhatikan firman Tuhan tertulis sebagai berikut. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan saat ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Oke. Silahkan Yoga lanjutkan. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami
ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh membacakan bagi kita semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang diberikan kesempatan oleh Tuhan malam hari ini membaca dan sejenak akan merenungkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, saya minta izin untuk share screen ya. Baik. Sudah terlihat untuk kita semua, dimanapun saat ini rekan-rekan muda berada, di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi, tapi semoga tetap bisa beribadah dan sama-sama kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan malam hari ini di tengah suasana kita ada dalam detik-detik atau saat untuk merayakan hari kemerdekaan. Ya. Baiklah, judul yang kita gumuli atau kita sama-sama cermati di malam hari ini, Mahardika di era merdeka. Ya, menjadi pribadi pejuang, bukan pecundang. Begitu ya. Ada teman-teman yang tahu arti Mahardika? Ada yang tahu? Silahkan kasih komen. Kalau ada yang tahu. Arli tahu pasti? Belum tahu ya? Belum, oh ya, baiklah. Iya, tidak apa-apa. Kita kan sharing saja begitu. Oke. Ya, Mahardika itu dalam bahasa Jawa kuno itu artinya berbudi luhur begitu ya. Jadi berbudi luhur, lalu juga pengaruh bahasa Sanskerta cukup kuat ya terhadap bahasa Jawa kuno, yang kemudian ada kata mardika ya, mahardika begitu ya, yang juga berarti kuat, kemudian kaya, makmur ya, cerdas ya, memiliki kewibawaan ya, kekuatan begitu ya. Jadi Mahardika di era merdeka. Kita ada di tengah masa-masa kemerdekaan, tetapi kita bukan berarti bebas dari hambatan, bebas masalah, bebas persoalan. Bahkan perayaan kemerdekaan tahun ini itu kita rayakan dalam suasana penuh pergumulan ya. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Tapi bagaimana supaya kita tetap mahardika begitu ya? Tidak menjadi pecundang ya, tidak menjadi orang yang
kemudian gampang menyerah atau putus asa, atau juga menjadi orang yang malu dan malu-maluin, ya. Atau mungkin juga menebar pesimisme, menebar kebencian, tapi tetap menjadi pribadi pejuang, begitu. Ya. Bagaimana kita boleh menghayatinya bersama-sama dalam konteks kita pada saat ini? Ya. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sudah melakukan transformasi atau pembaharuan dalam hidup kita, begitu ya? Siap menghadapi Indonesia emas, ya. Indonesia yang maju, ya. Indonesia maju, Indonesia yang unggul. Apalagi slogan tentang pemuda sebagai harapan bangsa, harapan gereja, bukan hanya untuk masa depan, tapi juga masa kini. Indonesia ada di tangan pemuda, ya. Ada di tangan orang-orang muda, ya. Saya dan saudara-saudara, ya. Saya kan juga masih muda, kan, begitu, ya. Ya. Sejak tahun 1945, ya, dengan proklamasi kemerdekaan, lalu 1966 pembangunan dan stabilitas, 1998 dengan era reformasi dan kebebasan berdemokrasi, begitu ya. 2008 dengan bagaimana bangsa kita mulai mengalami transformasi. Lalu 2045, ya, 2045 Indonesia emas. Bagaimana supaya 100 tahun ini kita menuju Indonesia emas, Indonesia yang bisa tidak hanya bertahan, tidak hanya bisa ada, tetap menjadi entitas yang kuat, ya, menjadi bangsa yang kuat, tapi juga bangsa yang boleh membangun peradaban, menghargai kemanusiaan, kemajemukan, begitu ya, di tengah kepelbagaian yang ada. Tentu ini menjadi harapan, tapi juga sekaligus memperlihatkan persoalan yang bisa saja kita alami ke depan ini, ya, dan di sana kita ada. Tren perang saat ini, ya, bukan lagi perang antar negara sehingga kemudian muncul ketegangan yang berujung pada Perang Dunia Ketiga misalnya, ya. Tapi tren perang saat ini sebenarnya bisa dikatakan jauh lebih berbahaya. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang anggota Kopassus, ya, sekarang sudah berpangkat 1 bintang, ya, dari asal Papua, dan beliau katakan bahwa untuk terjadinya perang seperti yang pernah terjadi di saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu tidak mungkin terjadi lagi, begitu ya. Atau bagi hitung-hitungan TNI itu, tentara, ya, ataupun negara-negara adidaya, tidak mungkin terjadi. Karena apa? Korbannya begitu besar, kemudian kerugian materialnya juga tidak sedikit. Tapi tren perang saat ini itu yang disebut proxy war. Apa itu proxy war? Teman-teman tentu sudah pernah dengar ataupun belum, ya. Proxy war itu adalah perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi perangnya itu tidak lagi berhadap-hadapan seperti yang terjadi di waktu-waktu lalu. Tapi perangnya itu bisa saja lawan sesungguhnya itu tidak terlihat. Musuh yang sebenarnya bisa jadi lebih jahat itu tidak terlihat. Proxy war melibatkan pihak ketiga atau kelompok ketiga, kelompok lain untuk berperang, tapi menggunakan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Bisa masuk dalam dunia pendidikan, masuk dalam nilai-nilai ekonomi, ideologi, keagamaan. Bisa terjadi seperti itu. Kita tidak bisa melihat siapa lawan atau kawan.
dilakukan non-state actor, tapi dikendalikan oleh state. Jadi bisa saja itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang-orang yang berlatar belakang negarawan atau merupakan oknum-oknum dari negara. Ya. Tapi yang mengendalikan bisa terjadi dari negara, begitu ya. Jadi dipakailah agen-agen tertentu, ya, pihak-pihak tertentu, ya, untuk kemudian melakukan hal itu. Apakah proxy war ada di Indonesia? Kalau kita membuka jejak digital atau kita googling lah begitu ya, sudah jelas itu ada. Bahkan bukti-buktinya, indikatornya itu ada. Ada yang mengatakan sampai 12. Tapi saya mau memperlihatkan kepada kita, nggak usah banyak-banyak sampai belas-belas ya, nanti banyak kelamaan lagi ya. Tapi saya mau perlihatkan paling tidak 3 saja. Ya. Yang pertama, kita hampir-hampir sukar untuk membedakan mana fakta, ya, mana kebenaran dan mana kepalsuan begitu. Dalam kehidupan kita di era masa kini ya. Orang bisa dengan mudah membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, kebohongan publik, memutarbalikkan sejarah. Tujuannya adalah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi ketika informasi yang bisa kita katakan tsunami informasi saat ini, saya pernah mengatakan itu di saat ngadem yang lalu gitu ya, ada tsunami informasi, banjir informasi. Tidak semua informasi itu bisa kita katakan sebagai sebuah kebenaran atau mengandung kebenaran. Ya. Bisa saja itu menjadi sebuah opini untuk membentuk persepsi masyarakat, pandangan orang, lalu mendorong orang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. Tetapi dilakukan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Nah, itu proxy wars demikian. Contoh yang masih hangat ya. Ini adalah logo HUT, kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang ke-75. Sempat viral dan sempat menjadi persoalan di daerah Solo ya. Ketika dikatakan bahwa dalam logo ini ada simbol salib. Ya. Rupanya ya sangat disayangkan begitu ya kalau kemudian hal ini memicu konflik begitu ya, memicu persoalan ya kalau semua dijadikan simbol salib atau semua tanda, semua bangunan atau semua benda yang kemudian menjadi simbol dianggap sebagai menyimbolkan salib ya, padahal ini umum, palang merah juga itu salib begitu kan, tiang listrik juga salib, tiang jemuran juga bisa salib juga, semua begitu, antena juga salib begitu. Lalu kemudian dijadikan persoalan menjadi isu kristenisasi, tapi juga dipakai untuk membuat relasi antar umat beragama menjadi bukan hanya longgar, tapi kemudian menjadi terbelah dan timbul konflik. Nah, padahal jelas-jelas bahwa logo 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini punya 10 elemen begitu ya, yang coba didekonstruksi atau coba untuk dirangkai sedemikian rupa menjadi logo 75 tahun begitu ya. Ada 10 bagian dan itu bisa kita baca, kita temukan bagaimana penjelasannya ya, nilai-nilai fokus, kemajuan, global, merata, kokoh, progres, efisien, gotong royong, maritim, berkembang. Luar biasa sebenarnya maknanya. Tapi ya demikian yang terjadi ya. Selalu saja ada kelompok-kelompok tertentu di bangsa kita ini yang kemudian dengan begitu mudah menghasut, begitu mudah untuk memprovokasi, dan menimbulkan persoalan terhadap relasi satu dengan yang lain.
ini menjadi masalah di tengah alam kemerdekaan kita saat ini. Ini yang menguji kesanggupan kita untuk menjadi pribadi yang mahardika ya, yang selalu mau berjuang mewujudkan kebaikan. Kondisi di kampus pun kadangkala di masa-masa sebelum pandemi bahkan ya, terjadi euforia di kampus agar mahasiswanya meninggalkan kampus untuk berpesta, bertengkar, dan sebagainya. Rasa-rasanya lebih memilih demo daripada kuliah begitu ya. Rasa-rasanya lebih memilih untuk di jalan daripada kemudian ada di belakang meja untuk belajar ataupun juga untuk menimba pengetahuan begitu ya. Nah, ini keadaan-keadaan yang menjadi persoalan di tengah bangsa kita. Apalagi yang lain, ya mungkin ada yang tahu simbol ini ya atau logo ini apa begitu ya. Ya. Ini simbol atau logo permainan ya judi online ya. Lalu pergaulan bebas ya. Kemudian dulu kata-kata merdeka atau mati itu slogan semboyan untuk memberi semangat merebut dan memperjuangkan kemerdekaan walaupun harus bertaruh nyawa begitu kan. Tapi sekarang merdeka atau mati itu ya menjadi sebuah kata-kata yang punya konotasi negatif. Saya mau bebas, sebebas-bebasnya, ya, ataukah ya sebagai konsekuensinya saya mati. Mati karena narkoba, ya, mati karena masa depannya suram, ya, madesu gitu, masa depan suram gitu kan. Jadi kalau dulu pahlawan-pahlawan kita itu seperti Slamet Riyadi, ya, Christina Marta Tiahahu, Walter Monginsidi, mereka memberikan dan mengorbankan nyawanya bahkan di usia muda mereka meninggal begitu ya. Kalau sekarang di usia muda banyak pemuda-pemudi yang meninggal bukan karena berjuang demi masa depannya dan masa depan bangsa dan negara, tapi berjuang untuk kemudian menghancurkan hidupnya. Disinilah kita lihat bahwa di balik semua ini ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sengaja ingin menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika, dengan budaya konsumtif, ya, judi online, situs porno, dan lain-lain. Kenapa? Teman-teman pemuda, negara kita ini adalah negara yang sangat kaya, negara yang sangat strategis, menjadi incaran dari banyak negara. Ada banyak negara yang ingin meraup keuntungan dari bangsa kita ini. Nah, karena itu, salah satu cara supaya generasi muda kita ini kemudian mengalami madesu tadi yang saya bilang, masa depan suram, tidak punya masa depan, ya caranya ya sudah, bagaimana supaya dihentikan generasi muda Indonesia ini. Apakah kita kemudian mau dalam kondisi seperti itu ya? Saya kalau lihat situasi beberapa kali kursus untuk bahasa Inggris atau juga dalam tes TOEFL begitu ya, ya minta maaf saya boleh katakan bahwa saya melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita non-Kristen begitu ya, yang justru terpacu untuk belajar dan studi begitu. Tapi mungkin juga ada banyak juga teman-teman muda yang anak-anak gereja ya, anak-anak Tuhan yang ikut berpartisipasi, tapi mungkin kesempatannya dan keseriusannya belum mampu untuk bisa bersaing begitu ya. Kita berharap jangan sampai generasi muda kita, khususnya warga gereja, pemuda-pemudi gereja, ada dalam situasi seperti yang tergambar di sini. Masih usia sekolah minggu atau IMPA atau teruna, kita perlu ingatkan adik-adik kita, tidak bisa beli putau atau narkotika, ya, mengisap ganja, beli aja lem Aibon begitu kan, lalu menghirup lem Aibon. Nah,
ngelem begitu. Itu juga menjadi salah satu cara untuk kemudian membuat masa depan generasi kita, masa depan kita menjadi hancur. Nah, teman-teman pemuda, inilah gambaran ya, tangan yang tidak terlihat, invisible hands, tangan-tangan yang misterius, yang tidak nampak, yang mendesain berbagai bentuk opini kebencian agar menjadi candu, yang membuat kita ketagihan untuk bertengkar, ketagihan untuk kemudian tanpa sadar merasa nikmat, tapi ternyata itu justru kenikmatan yang menghancurkan kehidupan kita. Bila semua sudah sakau, kita tinggal menunggu waktu untuk saling tuduh, bahkan saling bunuh. Karena apa? Ya karena segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki, pengaruh pergaulan, pengaruh perkembangan teknologi saat ini yang disalahgunakan begitu. Semuanya didesain dari luar begitu ya. Dari luar negara ia bisa, dari luar kehidupan kita sebagai warga gereja bisa, dari luar diri kita. Jadi teman-teman yang merantau sampai ke Jogja saat ini, teman-teman dibentuk dengan pola asuh orang tua, dengan doa dan harapan orang tua, teman-teman juga berhadapan dengan tantangan di kota Jogja ini, begitu kan? Saya yakin teman-teman juga melihat bagaimana banyak atau katakanlah ada begitu generasi muda yang kemudian sebenarnya dengan doa dan semangat diberangkatkan oleh orang tua datang ya. Dulu waktu saya di Makassar, teman-teman dari Gemit begitu ya, Gereja Masih Injil di Timor, tapi juga daerah-daerah lain begitu ya. Ini saya ambil contoh satu saja ya, bahwa kalau mau datang kuliah itu ibadah syukur begitu, potong babi, potong kambing, potong sapi begitu ya, makan ibadah syukur ya. Pulang liburan ibadah syukur begitu ya. Kembali masuk ke kampus ibadah syukur begitu. Tapi ternyata nanti ya sudah gagal di tengah jalan, DO atau kemudian MBA begitu kan? Ya. Itu situasi yang kemudian tidak mampu untuk menghadapi tantangan atau persoalan yang datang dari luar dirinya. Ya. Baik itu yang kompleks ataupun juga yang sehari-hari dijumpai. Nah, persoalannya bagi kita saat ini ketika saya dan saudara ada di masa 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, 2045 atau 25 tahun lagi kita akan mencapai 100 tahun. Saya tidak tahu nanti 25 tahun lagi Tasya ada di mana, begitu ya. Niko sudah jadi bos barangkali, begitu ya. Yoga juga demikian, ya. Arli sudah jadi ketua sinode mungkin, begitu ya. Nah, 2045 kita akan jadi seperti apa? Apakah kita akan tersenyum manis seperti Nona manis Paskibraka ini, ya? Ataukah kita akan meratap, ya, bersedih dan nampaknya hidup tanpa pengharapan lagi begitu? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua begitu. Ada tantangan-tantangan, persoalan-persoalan di depan kita. Kita mau bikin apa ketika ada tantangan itu? Ya. Kalau saya boleh bertanya kepada teman-teman, ya, ketika dapat tantangan atau melihat apa yang tersaji di depan kita, ya, persoalan-persoalan yang ada ini, sebelum kita lanjut melihat teksnya, bagaimana teman-teman menyikapinya? Apa reaksi Anda? Apa yang kemudian teman-teman ingin beri komentar terhadap tantangan yang ya, saya yakin teman-teman bisa membacanya di medsos atau membaca di sejumlah buku ya, bagaimana kondisi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara ini. Kira-kira kalau saya tanya teman-teman, apa pendapat teman-teman pemuda atau paling tidak apa yang teman-teman ingin lakukan dengan situasi seperti saat ini? Boleh 1-2 orang kasih tanggapan? Silakan. Ada yang mau berikan tanggapan? Silakan.
teman-teman yang CD baru barangkali ada yang mau komen, jangan sungkan-sungkan ya, ini kakak-kakak semua di sini sudah menyambut dengan sukacita kan minggu lalu ya. Ada Kak Dios ya, bisa belajar dari Kak Dios bagaimana jadi host begitu. Silakan, ada yang mau komentar? Ya, melihat tantangan kita saat ini yang tentu lebih kompleks daripada generasi sebelumnya atau orang-orang tua kita, ya. Apa yang menurut kita harus kita miliki atau bagaimana kita menyikapinya? Monggo. Ada yang mau kasih komentar? Silakan. Yang lama-lama kasih komentar, ini kuotanya habis nanti. 1-2 orang barangkali, silakan. Yoel mungkin, Yoel. Atau Vicky. Atau Rilo. Bagaimana? Silakan, Vicky mau kasih komentar. Tidak ada? Niko udah geleng-geleng kepala dia, udah lapar atau barangkali haus, bagaimana Niko itu? Oh, Rilo ya, mau komen ya? Kalau Silakan, saya Rilo. pribadi, iya, selamat malam Pak Pendeta, teman-teman. Kalau Selamat saya malam. pribadi sih, kalau melihat tantangan yang terjadi sekarang-sekarang ini, jujur aja kalau secara pribadi pasti kadang kita pesimis duluan ya. Ya. Kadang itu menjadi sesuatu, menurut saya sih menjadi hal yang sangat manusiawi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan, itu kita belum apa-apa kadang udah pesimis duluan Pak Pendeta, kira-kira seperti itu kan. Maju belum, apa belum, tapi udah aduh ini gimana ya. Kalau menurut saya sih begitu Pak Pendeta. Iya, iya. Ada rasa pesimis, ya itu hal yang manusiawi ya. Betul, Keraguan-raguan. Ragu-ragu. Pertanyaan besar, bisa enggak ya kita lewati tantangan itu? Iya, kira-kira begitu Pak Pendeta. Iya, baik. Ada lagi? Satu lagi perempuan. Kasih komentar. Bagaimana? Teksnya hari ini kan satu laki-laki, satu perempuan begitu kan? Jadi ya satu laki, satu perempuan lah begitu. Ada yang mau kasih komentar? Mas Dio senyum-senyum, ada mau komentar? Mungkin ada kerinduan untuk disampaikan? Atau ada teman-teman lain? Wah, bagaimana Mas? Perempuan Pak, tapi perempuan. Oh iya. Nah, siapa tahu kan ada yang mau dikomentari. Ya. Lona barangkali. Silakan. Selamat malam Pak Pendeta dan teman-teman. Kalau Selamat malam, Lona. Kalau reaksi sendiri dalam tantangan sih lebih dominan diam sih Pak. Kalau diam ya, oh iya. Iya. Lebih dominan diam sama berdoa aja sih Pak. Oh iya. Jadi diam itu emas ya kalau Lona ya menghadapi tantangan begitu ya. Dalam diam tetap berdoa begitu. Oke, baik. Masing-masing teman-teman mungkin akan memiliki hal penilaian ataupun juga reaksi menghadapi tantangan begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat teks Alkitabnya. Gideon dan Deborah ya. Gideon dan Deborah, 2 tokoh Alkitab yang saya yakin teman-teman pernah membacanya, pernah mendengar kisahnya, atau juga mungkin menonton film atau refleksinya begitu ya. 2 pribadi ini adalah pribadi yang bisa kita katakan berhadapan dengan tantangan, ya, masalah dari luar. Ya. Dua-duanya ada dalam situasi sebagai pribadi yang boleh juga kita katakan mereka ini tidak diperhitungkan. Ya. Gideon itu kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca tadi, di situ dikatakan ya dalam ayatnya yang ke-11 ya bahwa Gideon
sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon, kalau kita membaca kisahnya, sebenarnya dia adalah seorang yang masih muda, tapi juga tidak terlalu berani, bahkan bisa kita katakan penakut begitu ya. Cenderung untuk menyembunyikan diri, cenderung untuk tidak berani tampil ya, apalagi maju dalam sebuah medan pertempuran, medan peperangan ya, menghadapi tantangan. Bisa seperti yang dikatakan tadi, diam saja begitu ya, tidak berani untuk maju. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepadanya melalui malaikat, di ayat 12 tadi kita baca, ini perkataan yang luar biasa dari malaikat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, orang yang merasa dirinya takut, orang yang merasa dirinya lebih baik bersembunyi daripada berhadapan dengan tantangan, dengan masalah, orang-orang Midian pada waktu itu yang mengancam hidup orang Israel. Tetapi yang menarik sekali, malaikat Tuhan tidak datang bilang, penakut, ngapain kamu sembunyi gitu. Tapi malah malaikat bilang, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jadi di dalam diri saya dan teman-teman pemuda, ketika kita mungkin merasa takut nih, kita merasa tidak berani, kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak layak, sebenarnya rumusan itu, persepsi itu terbalik dengan yang Tuhan taruhkan pada diri saya dan teman-teman pemuda. Dia memberikan kepada kita, dia menyematkan kepada kita sebuah sapaan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hidup. Kalau kita takut, dia memberi keberanian. Ya. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bagaimana dengan Deborah? Deborah, seorang perempuan, hakim satu-satunya, nabiah yang jarang di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika kita baca teksnya tadi, yang menjadi seorang panglima ataupun juga seorang pahlawan, ya, sebenarnya adalah Barak, pemimpin pasukan, laki-laki. Tetapi Deborah pada bacaan kita tadi, dialah yang kemudian berkata kepada Barak dalam ayatnya yang ke-6, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Bahkan Barak di dalam ayat 8 bilang, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Yang satu Gideon pemuda, dikatakan penakut, ya. Yang satu seorang perempuan, yang juga sebenarnya dalam kondisi budaya pada waktu itu tidak terlalu diperhitungkan, tapi malah dia yang menginspirasi, dia yang memberikan semangat dan motivasi yang tinggi bagi seorang laki-laki bernama Barak, pemimpin pasukan. Dan bahkan Barak bilang sama dia, aduh kalau kamu nggak maju, aku nggak maju deh. Ya kira-kira saya bahasakan kembali begitu. Kalau kamu mundur, ya aku mundur juga. Nah, dua pribadi ini, Gideon dari seorang penakut menjadi pemberani. Tuhan menyapanya dan melalui malaikat Tuhan, dia disapa dengan kata-kata yang memberdayakan dirinya, mengubahkan dirinya. Deborah perempuan yang menginspirasi dan memotivasi Barak, seorang laki-laki. Yang berikut, keduanya bukan orang yang pantas menjadi pejuang atau pemimpin pada masanya. Gideon masih muda, Deborah seorang perempuan. Tapi penyertaan Allah menjadi sebuah keyakinan dan ketaatan ya terhadap ya, penyertaan Allah menjadi keyakinan dan ketaatan terhadap Allah membuat mereka berhasil. Jadi ketika kita baca tadi kisah Gideon, betapa tadi beberapa kali malaikat Tuhan mengatakan ya, aku mengutus engkau, aku menyertai engkau. Ketika Gideon masih mengelak begitu ya, aku ini kan tidak berani, aku ini tidak mampu ya. Bagaimana Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Barak pun sebenarnya demikian dalam bacaan kita tadi. Tetapi Deborah bilang dalam ayat 14 tadi,
bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Nah, itulah penyertaan Allah menjadi sebuah keyakinan begitu ya, dan memberikan ketaatan sehingga mereka dapat berhasil ya menghadapi tantangan. Nah, jadi di samping mereka yakin, mereka taat untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan. Yang berikut, mereka berdua menjadi pribadi yang berhasil, pribadi pejuang, bukan pecundang yang mudah menyerah dengan tantangan, tetapi dalam komunikasi dengan Tuhan, mereka menemukan keberanian dan kekuatan. Dan tidak meninggikan diri, namun memuliakan Allah. Kita lihat kisah selanjutnya, Deborah, setelah peristiwa kemenangan dari bangsa Israel, dalam teks yang kita baca tadi, ya, jadi sebenarnya kisah Deborah itu bukan mau mengutamakan soal kekerasan yang terjadi ya, tetapi bagaimana keyakinan iman seorang perempuan di tengah budaya laki-laki pada waktu itu, budaya kelaki-lakian atau budaya yang sangat mengutamakan laki-laki sebagai figur yang dominan, tapi justru Deborah hadir untuk memperlihatkan bahwa perempuan pun dikenan Tuhan, diberkati Tuhan, dan layak untuk menjadi motivator, inspirator dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia kemudian memuji Tuhan dengan nyanyiannya. Lalu bagaimana dengan Gideon? Ketika kita baca Gideon dalam kisah selanjutnya, dia maju dengan 300 orang dari jumlah yang pertama di pasal 7 ayat 3, di situ ada 22.000 orang, tinggal 10.000. Tapi kemudian dipilih dalam sebuah kondisi ambil air minum di sungai begitu ya. Dan dipilih 300 orang. Orang yang jumlahnya sedikit, tapi justru di situ terletak betapa penyertaan Tuhan itu menjadi kekuatan untuk memberi keberhasilan begitu ya. Dan Gideon ketika dia berhasil, dia mau dipilih menjadi raja, apa yang dikatakan di Hakim 8 ayat 23? Dia bilang begini, Hakim 8 ayat 23. Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Gideon tidak kemudian meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya ya. Bahwa setelah dia berhasil memimpin, dia berhasil melakukan yang Tuhan inginkan, dia membawa keberhasilan bagi umat, mengalahkan musuh, dia bisa menumbangkan tantangan yang ada di depannya, dia tidak kemudian sesumbar atau menjadi sombong lalu kemudian menjadi terbuai dengan sanjungan, pujian orang, lalu kemudian dia haus dengan jabatan atau kekuasaan. Tidak. Malah dia bilang, biarlah Tuhan yang memerintah atas dirimu, atas diri kalian. Nah, sebab itu, hal-hal yang boleh kita lihat menjadi pesan Tuhan, pesan firman Tuhan, ya. Dari teks yang kita lihat hari ini, ketika saya dan saudara-saudara, kita ada di tengah suasana kemerdekaan, ya, mensyukuri 75 tahun bangsa kita Indonesia merdeka, kita menjadi pribadi-pribadi yang harus mahardika begitu ya, pribadi-pribadi yang harusnya berbudi luhur ya, pribadi yang harus tetap kuat di tengah kelemahan-kelemahan dunia ini ya, karena kondisi pergumulan dunia saat ini, pandemi global ya, tantangan-tantangan yang ingin kemudian memutus generasi penerus bangsa kita ya, generasi muda saat ini. Apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan supaya jangan kita menjadi pecundang begitu. Jangan kita menjadi orang yang malu, ragu atau bahkan mundur dan tidak berdaya ketika menghadapi tantangan. Minggu depan teman-teman muda akan melaksanakan proses pemilihan pengurus. Teman-teman, ketika menjadi pemimpin atau orang yang dipilih Tuhan, jangan bilang nanti saya sudah siap. Tunggu siap dulu baru saya pimpin.
tunggu siap dulu baru saya mau jadi pengurus atau pelayan Tuhan. Di dalam Alkitab, kita boleh membaca kesaksian firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin, bukan hanya mereka adalah pribadi yang tidak sempurna, tapi juga pribadi yang sebenarnya tidak siap. Merasa tidak siap. Lihat Gideon di antaranya. Ya. Musa. Demikian. Kalau bisa dikatakan Deborah pun adalah pribadi yang tidak juga disiapkan oleh bangsanya, tapi disiapkan oleh Tuhan. Kalau kelak saudara, siapapun saudara yang kemudian akan melayani nanti menjadi pengurus di Pelkat Gerakan Pemuda, jangan katakan saudara tidak siap. Justru dalam ketidaksiapan saudara, Tuhan mempersiapkan saudara. Kalau saudara mau ambil perkataan Gideon bahwa saudara tidak berani, takut, nanti akan menjadi beban, menjadi masalah, bisa enggak saya melakukannya? Maka kata-kata malaikat itu menjadi kata-kata untuk saya dan saudara juga. Apa yang tadi dia bilang itu? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Karena itu, pesan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, jadilah pribadi yang sungguh-sungguh setia dan tekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu memberikan kepada kita hal yang membuat kita yakin bahwa hitung-hitungan logika kita, hitung-hitungan energi kita tidak jarang kalah terhadap kondisi kehidupan ini. Tapi kalkulasi iman, kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan Yesus itu yang akan membuat kita mampu menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua, teman-teman, kenali potensi saudara. Apa yang menjadi minat saya, apa yang menjadi potensi dalam diri saya yang Tuhan taruhkan. Dan perkaya terus diri saudara dengan pengetahuan dan pengalaman hidup untuk menunjang potensi tersebut demi perkembangan pribadi di masa kini dan masa depan. Orang yang kenali apa potensinya, dia akan tahu bagaimana dia mengembangkannya. Jadi, bukan kadang-kadang kita harus berpikir begini, jangan hidup menurut apa kata orang terhadap dirimu, tapi apa kata Tuhan terhadapmu. Dan kata-kata Tuhan itu adalah kata-kata yang selalu membuat saudara berdaya, bukan melemahkan kita. Yang berikut, hidupilah, yang ketiga ya, cintai bangsa dan negara kita, dan hidupilah nilai-nilai luhur bangsa. Nah ini calon panglima angkatan bersenjata ini di luar ini, ketok-ketok pintu ya, maaf ya kalau ribut. Yang saya lanjut ya, cintai bangsa dan negara kita dan hidupilah nilai-nilai luhur sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita. Teman-teman pemuda saya yakin punya banyak informasi, banyak membaca, banyak belajar, melihat situasi dan kondisi bahwa ada saja tantangan terhadap kemajemukan, kepelbagaian bangsa kita ini. Tapi dalam diri saya secara pribadi, saya sangat percaya ini, teman-teman. Kalau Tuhan Allah memberikan kepada kita kemerdekaan di tengah kepelbagaian ini, pasti itu Tuhan akan jaga sampai kapanpun begitu. Kalau Tuhan tidak berkenan terhadap kepelbagaian bangsa kita ini, kita berbeda-beda tapi tetap satu, sudah dari dulu ketika upaya untuk mencerai-beraikan bangsa kita dengan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, atau dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu, sudah pasti itu yang akan terjadi. Tapi tidak pernah berhasil kan? Karena itu, yang keempat menjadi satu hal yang penting juga. Hidupilah budaya dan kearifan lokal dalam kebudayaan kita sebagai jati diri dan kekayaan bangsa. Saudara-saudara yang datang merantau, bukan orang Jogja, bukan orang Jawa asli, pasti punya nilai-nilai leluhur, pesan-pesan kearifan orang tua. Bagaimana kalau ada di tanah rantau? Ya.
supaya kita tidak hanya hidup pintar, tapi juga pintar hidup. Tidak hanya menimba pengetahuan isi otak kita, tapi juga pengalaman isi hati kita. Supaya kita bisa lihat bahwa pesan-pesan orang tua, kearifan budaya kita dari Ambon, dari Nias, dari Papua, dari mana lagi? Dari Timor, dari Manado, adalah kekuatan kita. Dan ketika kita ada di Jogja ini, kata peribahasa itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita juga boleh menghargai kearifan lokal masyarakat kita. Begitu. Jadi, semoga saja yang saya sayangkan itu kadangkala ketemu di jalan, sudah tidak pakai helm, hitamnya seperti saya, rambutnya keriting seperti anak saya Suari, ya. Lalu kemudian pakai motor, boncengan, hahaha, tidak pakai helm, ya. Ada polisi pun dibiarkan, ya. Semoga saja tidak adalah warga pemuda Margomulyo yang seperti itu, ya. Oke. Yang terakhir pesan ini untuk kita semua, mari teman-teman, kita tahu konteks kita saat ini di tengah yang saya katakan tadi proxy war. Mari kita kritis terhadap setiap nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Khususnya melalui komunikasi nyata maupun maya begitu ya, daring maupun luring begitu ya. Mari kita kritis terhadapnya. Ada suara-suara ketakutan ya yang menakutkan, yang secara sengaja membuat dunia ini atau masyarakat kita, termasuk kita pemuda-pemudi menjadi bisa saja pesimis seperti kata Rilo tadi, menjadi takut, menjadi sudahlah begini sajalah, sudah nggak mampu, sudah tidak bisa. Ya. Memang sudah berat keadaannya seperti ini, udahlah diam saja, tunggu tete manis datang saja nanti. Tapi kita diingatkan lewat firman Tuhan, penyertaan Tuhan itu, roh Tuhan yang hadir dalam diri kita, mengajarkan kita untuk tidak hanya bicara berani, tapi juga kritis terhadap kondisi yang ada. Jangan sampai kita mudah untuk dipecah belah. Jangan sampai di antara pemuda-pemudi Margomulyo, kemudian ada kelompok-kelompok, satu cerita yang lain, satu bilang, si A itu ceritain kamu begini loh, si C itu ceritain kamu begini loh, padahal belum tentu benar. Lalu kemudian secara emosional kita langsung, istilah kita damprat, atau kemudian marah-marah begitu. Nulis status di FB, status di WA, seolah-olah memang demikian yang terjadi, padahal belum tentu. Mari kita lihat ya kearifan budaya Jawa ini ya, bahwa apa yang tersurat belum tentu sama dengan apa yang tersirat. Maka kita tidak hanya bicara tentang apa yang kelihatan, tapi juga apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati sahabat dan saudara kita di sekitar kita. Kita hargai nilai-nilai yang hidup itu. Supaya dengan demikian, kita menjadi pribadi yang Mahardika tadi, di tengah kemerdekaan, tidak bebas bablas, tapi memiliki batas, memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, teman-teman muda, dan marilah keberanian bukanlah memiliki kekuatan untuk berjalan terus. Keberanian adalah berjalan terus ketika kita tidak memiliki kekuatan. Itu kata Napoleon Bonaparte ya. Keberanian bukanlah memiliki kekuatan untuk berjalan terus. Keberanian adalah berjalan terus ketika kita tidak memiliki kekuatan. Tambahannya malam hari ini, karena penyertaan dan kekuatan Tuhan ada bersama kita. Dirgahayu kemerdekaan bangsa kita ke-75 tahun. Tetap jaga kesehatan kita, tetap semangat. Dan selagi masih ada kesempatan, bekali diri kita sebanyak-banyaknya dengan pengetahuan, tempa diri kita dengan pengalaman hidup, supaya kita semakin berhikmat dan beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman pemuda Margomulyo. Selamat untuk memasuki proses pemilihan pengurus Gerakan Pemuda. Amin.
Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Selanjutnya teman-teman, marilah kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Baiklah, kita masuki doa syafaat. Apabila rekan-rekan GP ada doa tambahan, silahkan diberikan kepada Bapak Pendeta langsung melalui room chat, atau bisa langsung ke host, atau bisa langsung ke Bang Kevin juga. Kemudian doa tambahan nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta sekaligus doa penutup. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta serta rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat. Selamat malam semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada malam ini kami boleh berkumpul dalam ibadah rutin Gerakan Pemuda. Ya Tuhan Yesus, berkat penyertaan-Mu juga sehingga bangsa dan negara kami Indonesia boleh ada berdiri hingga saat ini. Dan beberapa hari lagi kami akan merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Kiranya Tuhan Yesus terus melindungi bangsa kami dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajarkan kami untuk menumbuhkan sikap rukun di antara umat beragama. Ajarkan kami untuk memiliki sikap toleransi, menghargai dan mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan keamanan dan ketertiban bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pada malam ini juga Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan dari pusat sampai daerah beserta dengan stakeholder yang bertugas dalam pengambilan kebijakan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan hikmat bagi mereka. Ya Tuhan, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami saat ini, Engkau tahu Tuhan, di dalam kondisi saat ini, kami masih diliputi dengan kondisi ketakutan akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati para gugus tugas COVID-19, para tenaga medis, para aparat, dan seluruh mereka yang juga turut mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah pandemik ini. Dan juga Tuhan, berikanlah kami bangsa Indonesia hikmat untuk menjadi pribadi yang patuh dengan segala aturan yang berlaku di dalam kehidupan kenormalan yang baru. Tak lupa juga ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan mau menguatkan mereka dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari.
Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Selamat malam Bapak yang baik untuk setiap jiwa-jiwa kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap karya yang Kau buat dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, di malam hari ini kami berdoa untuk para pendeta kami yang melayani di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Yogyakarta, Margomulyo ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Pelupesi, para pendeta Kloke, beserta keluarga. Kiranya Bapak selalu memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, baik melalui penjagaan-Mu maupun lewat penjagaan-Mu dalam kesehatan ya Bapak. Kiranya apa yang mereka butuhkan selama melayani-Mu ya Bapak, kiranya Engkau sediakan selalu ya Bapak. Bapak, di malam hari ini juga kami berdoa untuk para majelis, jemaat, dan para pekerja di kantor gereja maupun kafikaris. Kiranya Bapak selalu memberkati mereka semua dengan keluarga masing-masing. Ya Bapak, berikan kesehatan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan mau selalu sediakan. Dan walaupun mereka tidak meminta, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka perlukan ya Bapak. Di malam hari ini juga kami berdoa untuk unit-unit misioner ya Bapak, mulai dari PKLU, PKB, PKP, GP, PT, dan PA. Kiranya kami menjadi ladang di dalam gereja agar setiap benih-benih yang ditabur melalui wadah-wadah kami akan menjadi berkat dan menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap dan menjadi saluran berkat juga untuk orang lain di sekitar kami ya Bapak. Bapak yang baik, untuk setiap nafas kehidupan kami berdoa juga untuk setiap ibadah daring yang kami jalankan ya Bapak, baik melalui YouTube channel GPIB Margomulyo maupun melalui Sum-Sum dari unit-unit misioner ya Bapak. Kiranya setiap tangan-tangan yang mau berproses, yang mau melayani dan selalu siap untuk menjadi berkat untuk orang lain, kiranya Tuhan mau selalu memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapak maupun keluarga mereka masing-masing. Bapak yang baik, untuk kehidupan kami juga pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja GPIB secara khusus ya Bapak. Tuhan mau selalu memberkati dengan semua pelayanan yang dilakukan ya Bapak. Berkatilah para panitia-panitia tim Hari Raya Gerejawi maupun semua orang yang mau bekerja untuk pelayanan-Mu di GPIB Margomulyo ya Bapak. Kiranya Tuhan mau selalu memberkati kami semua ya Bapak. Bapak yang baik, kami pada malam hari ini berdoa untuk semua gereja-Mu di seluruh dunia. Kiranya kami selalu satu di dalam doa. Kami mau selalu menjadi ladang yang Engkau yang ada di dunia ini ya Bapak. Tuhan mau selalu menjaga kami ya Bapak, walaupun begitu banyak tantangan, namun kami selalu dipersatukan melalui firman-Mu, melalui doa-Mu, melalui pujian-pujian yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Inilah doa dan sembah kami ya Bapak, hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, melanjutkan ibadah doa kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami juga untuk kami yang mungkin sedang sakit saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberikan kesembuhan, Engkau jamah setiap bagian tubuh yang sedang sakit ya Bapa. Engkau angkat penyakit daripada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap obat yang dikonsumsi, dapat menjadi perbaikan untuk tubuh kami ya Bapa. Tuhan, kami juga telah berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah mereka melalui tangan dokter dan perawat, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kami ya Bapak,
baik kami yang masih SMA maupun kami yang kuliah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap yang kami lakukan ya Bapak, kiranya Engkau lancarkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sementara skripsi ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau mau menjauhkan kemalasan daripada mereka, agar mereka dapat mengerjakan skripsi dengan segala baik. Ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk pekerjaan. Tuhan, kami berdoa untuk kami yang mungkin yang masih bekerja ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Ya Bapak ya Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau mau menjauhkan kami selalu dari paparan COVID-19. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk kami yang mungkin terkena dampak daripada pandemi ini ya Bapak, yang mungkin terkena PHK. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau mau menyertai kami dalam mencari pekerjaan yang baru. Dan juga bagi kami yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak, Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan semuanya tepat dan sesuai dengan yang waktu yang Engkau tentukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh terpisah dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesehatan, berkat yang melimpah, umur yang panjang ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gerakan pemuda dan pengurus gerakan pemuda yang sedang direncanakan ya Tuhan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk regenerasi pengurus gerakan pemuda. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau selalu memberkati pengurus yang baru nanti ya Bapak, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka selalu mengandalkan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk pengurus lama nanti ya Tuhan, kiranya Engkau mau selalu memakai mereka, tidak hanya dalam pengurus gerakan pemuda sekarang, jika nanti mereka selesai melaksanakan tugas, Tuhan kiranya Engkau memakai mereka dalam segala aktivitas mereka ya Bapak. Ya Tuhan, baik, doa dan sembahyang kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami mampu menjadi pemuda yang siap untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan firman, yaitu Bapak Pendeta Romi, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang beliau lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap petugas ibadah yang sudah bersedia untuk melayani pada ibadah hari ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengucap syukur di tengah segala kondisi yang Tuhan perkenankan kami alami. Kami tetap meyakini, kami tetap menikmati kehadiran Tuhan yang membuat kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bijaksana, berhikmat, dan tentu saja beriman kepada Tuhan. Supaya dengan begitu kami mampu mengekspresikan tutur dan laku hidup yang berbudi luhur, mendatangkan senyuman dari sesama, tapi juga memuliakan Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, rekan-rekan kami yang berulang tahun kelahiran hari ini. Saudara Valdo, juga Saudara Vikaris Cornelis Tamawiwi, Tuhan berkenan memberikan sukacita, umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan bagi hidup mereka di masa kini dan masa depan. Kami berdoa untuk saudara kami Tasya, ia begitu mengasihi almarhum Opa ya Tuhan. Sudah 7 tahun, opanya Tasya, Engkau panggil pulang, memasuki keabadian. Tentu ini menjadi sebuah kenangan
dalam kehidupan Tasya. Karena kasihnya, karena ingatan-ingatannya akan perhatian, nasihat, kebersamaan dengan Opa. Tuhan berkati Tasya tetap mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, di tengah segala tugas-tugas tanggung jawabnya, dalam pendidikan, dalam karya hidupnya, dalam pelayanan kepada Tuhan. Juga untuk saudara kami, Lona Lesi Manuaya, anakmu ini sedang sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berikan kepadanya iman yang teguh, semangat, supaya dia tidak kemudian menjadi lesu hatinya, galau pikirannya, tapi dia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkannya di tengah kelemahan, memberikan pengharapan di tengah situasi kehidupan yang menjadi pergumulannya. Dan kami mohon Tuhan, supaya kuasa-Mu di dalam nama Yesus boleh memberikan jalan keluar supaya ia dipulihkan, disembuhkan dari kondisi sakitnya, dan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Tuhan penuhi, Tuhan perlengkapi. Terima kasih banyak Tuhan, berkenanlah atas seru doa kami ini Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh anggota gerakan pemuda di GPIB Jemaat Margomulyo, supaya kami semua dalam kesadaran akan syukur kepada Tuhan, boleh memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Di minggu mendatang akan ada pemilihan pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Maka berkatilah Tuhan, kalaupun kami yang saat ini menjadi pengurus masih terpilih dengan segala ketentuan yang berlaku, kami masih Tuhan percayakan, Engkau berikan semangat dan sukacita. Tapi kalau ada juga yang kemudian menjadi pengurus pada periode berikutnya, sebagai anggota yang baru dari Gerakan Pemuda, bahkan mungkin juga saudara-saudara kami yang baru saja bergabung di Pelkat Gerakan Pemuda setelah melewati katekisasi dan peneguhan sidi. Tuhan menolong, memberikan semangat sukacita, dan Tuhan sendiri yang mempersiapkan. Karena anak-anak muda ini Tuhan, anak-anak-Mu ini adalah pribadi-pribadi yang Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan beri keberanian serta kekuatan untuk melewati tantangan-tantangan kehidupan. Inilah doa kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami berseru, memohon, dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Ya. Silahkan, siapa yang persembahan? Baik, selanjutnya kita masuk dalam persembahan. Persembahan disalurkan melalui barcode yang tertera di layar ini nanti. Silahkan teman-teman bisa scan barcode-nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sembari kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selanjutnya, saya persilahkan bagi rekan GP yang telah mengambil pelayanan untuk doa persembahan, Kak Kevin Tupamahu. Persilahkan. Baik teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Di saat ini kami boleh memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan Tuhan akan berkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi perluasan Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, khususnya pada gerakan pemuda GPIB Margamulia Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah setiap kami yang memberi, bila kami juga diberkati, dan ketika kami diberkati Tuhan, kami mampu menjadi berkat juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Kemudian kita memasuki Warta Gerakan Pemuda. Saya persilahkan kepada perwakilan dari GP Margamulia untuk menyampaikan Warta GP. Baik, terima kasih Kak Winda. Selamat malam Bapak Pendeta, selamat malam rekan-rekan pemuda yang telah join di Zoom ini. Malam. Baik, saya akan mewartakan berikut warta umum dan warta pemuda. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Romi Tulupesi selaku Pendeta Jemaat Margomulyo yang telah bersedia untuk menyediakan waktunya dalam pembawaan renungan di malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, terima kasih untuk rekan-rekan pemuda yang telah bersedia menjadi petugas ibadah pada hari ini. Kiranya pelayanan kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, terima kasih buat rekan-rekan pemuda yang telah join di Zoom ini dalam Temu Sapa Pemuda. Kita tetap semangat rekan-rekan walaupun masih dalam pandemi untuk bersekutu dalam Tuhan. Baik, yang keempat, ibadah minggu masih tetap dilaksanakan secara daring melalui channel YouTube GPIB Margamulia Yogyakarta pukul 9 pagi. Yang kelima, ibadah minggu depan masih tetap menggunakan Zoom ya teman-teman. Kita bersabar ya teman-teman, ini karena masih pandemi jadi kita tetap beribadah secara online. Yang dimana pelayan firman esok hari yaitu minggu depan maksud saya, yaitu Bapak Pendeta Kloke, di mana setelah ibadah nanti kita akan mengadakan pemilihan pengurus baru. Jadi rekan-rekan setelah ibadah dimohon untuk tidak keluar Zoom dulu sampai terselesainya pemilihan pengurus baru. Terima kasih. Baik, yang keenam, Sabda Bina Pemuda berbentuk fisik masih tersedia 4. Bisa menghubungi Kaniko. Yang ketujuh, diingatkan kembali untuk rekan-rekan pemuda sekalian untuk dapat mengisi form pengajuan tema, di mana tema ini akan kita angkat dalam ibadah gerakan pemuda. Dimohon untuk rekan-rekan dapat mengisinya. Kalau ada topik yang ingin diangkat, monggo diisi. Baik, sekian warta umum dan GP pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dikembalikan ke Kakak Litur, Bos.
Terima kasih Bang Kevin sudah membawakan Warta GP. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bernyanyi dari Kitab Bakti 120. Kitab Bakti 120, Kristus memanggil dirimu. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Teman-teman setelah berkat, dimohon untuk jangan live dulu, jangan di-unmute dulu, kita nanti akan foto bersama. Terima kasih, silakan Pak Pendeta. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk berjumpa kembali, menikmati sapaan firman-Mu, dan kiranya kami kembali berenergi untuk melanjutkan hidup kami dengan segala tantangan yang ada terbentang. Kami tidak mundur, tapi kami boleh berjalan dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Sebab itu kami mau arahkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk menerima curahan berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati, menguatkan, dan memelihara kehidupan Gerakan Pemuda Jemaat Margo Mulyo, sebagaimana dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Sebelum kita berpisah, saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa sekali lagi minggu depan itu sangat diharapkan kita boleh hadir semua yang hadir saat ini dan boleh mengajak teman-teman kita juga untuk bersama-sama hadir. Ibadahnya akan kita kemas lebih sederhana untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan, begitu ya. Karena itu kita berharap semua kita bisa terlibat dan dengan sukacita boleh ambil bagian di dalamnya. Baik, begitu yang bisa saya katakan. Silakan dilanjutkan. Winda atau Kevin, monggo, silakan. Silakan Bang Kevin, monggo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan pada hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan pemuda sekalian yang sudah melayani dalam petugas ibadah dan rekan-rekan yang telah join dalam ibadah ini. Baik, kita sekarang akan melakukan foto bersama. Oke, Kak Niko, monggo. Udah ada yang live aja nih. 1, 2. Iya. Oke, teman-teman bagi yang masih bergabung, minta tolong supaya diaktifkan Beben, karena cuma dia. Oke, siap. Oke, siapkan gaya terbaik kalian. 1, 2, 3, tunggu 10 detik.
Oke, lagi. 1, 2, 3. Sip, dah. Oke.